Rahayu Pak Is, Rahayu, Rahayu Mas para Budi. kadang semuanya. Puji Tuhan, saya sampai dengan selamat di Padepokan Semarang sore hari ini. Pak Is, jalannya lancar tadi. Iya. Sehat Pak Is? Sehat, pangestunipun. Alhamdulillah. Kesempatan hari ini mau membahas mengenai tulisan Pak Is di Facebook tanggal 3 Maret 2023. Ini postingan Pak Is di tahun 2003 itu, untuk sampai di dalam kasih kebenaran hidup tidak perlu banyak bertanya dan berpikir, cukuplah sumara kepada Tuhan, hanya mengalir menjalani aliran kehendak kasih dalam selalu iling dan waspada. Rahayu mengatakan tulisan Pak Is, dan ini yang di bold besar ini, kasih kebenaran hidup. Nah, ini maksudnya bagaimana Pak Is? Kasih kebenaran hidup. Kebenaran hidup itu mengacu atau menunjuk pada siapa, Mas Budi? Kebenaran hidup ya fakta seperti yang hidup ini. Ya. Dunia ada, ya. Manusia ada, diciptakan Tuhan. Ya. Jadi kebenaran hidup itu apa, menunjuk pada siapa? Kebenaran hidup Tuhan itu sendiri. Iya, betul. Jadi kebenaran hidup itu adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri. Jadi untuk sampai kepada kasih Allah, kita sebetulnya tidak perlu banyak membaca buku-buku, tidak perlu banyak membaca buku-buku bacaan rohani. Cukup hanya pasrah kepada Allah dan kemudian menjalani semua jalan hidup kita yang kita harus lakukan, yang kita harus hadapi, itu dengan benar-benar pasrah kepada Allah, tanpa banyak bertanya ini nanti sampai di mana, ini nanti bagaimana. Tanpa banyak itu, hanya yang penting harus kita lakukan yaitu eling dan waspada. Artinya eling itu kepada siapa? Eling kepada Tuhan. Ya, eling bahwa kita ini ciptaan Allah, seluruh alam semesta ini ciptaan Allah. Berarti kita harus hanya taat patuh kepada Allah saja. Waspada, karena kita harus hanya taat patuh kepada Allah saja, kita harus mewaspadai gerak-gerik aktivitas ego kita. Itu yang dimaksudkan eling dan waspada. Jadi selalu harus eling bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dan kita harus tunduk taat patuh hanya kepada Allah saja, sehingga kita harus selalu mewaspadai gerak-gerik dan aktivitas ego kita, jangan sampai bertentangan dengan kasih Allah itu sendiri. Artinya itu sadar atau tidak? Bukan sadar, ya harus tetap ya itu tadi, ingat. Harus tetap ingat bahwa kita itu adalah ciptaan Allah yang harus hanya tunduk taat patuh kepada Allah saja. Kalau dikendalikan ego pasti tidak bisa, katanya. Ya, kalau dikendalikan ego pasti hanya menuruti keinginan ego, ingin mobil yang lebih baik daripada yang mobil sekarang, ingin sepeda motor yang lebih baik daripada sepeda motor yang sekarang, ingin rumah yang lebih bagus dari rumah yang dimiliki sekarang, dan sebagainya. Jadi kalau pasrah sepenuhnya kepada Tuhan artinya menerima
apa saja yang dikehendaki Tuhan atau yang diberikan Tuhan, begitu nih Mas? Bukan menerima ya, hanya menghadapi dengan sepenuh kasih kepada Allah. Jadi umpamanya sakit, bukan hanya menerima, tapi menghadapi dengan Berusaha berobat. Aktivitas kepribadian yang penuh, ya, itu menghadapi sakit ini dengan beriman sepenuhnya kepada Allah, bahwa sakit ini diberikan kepada kita karena kasih Allah itu ingin membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu mengotori jiwa, dan kekotoran itu hanya dapat dihilangkan atau dibersihkan hanya dengan penderitaan saja. Jadi kita harus menghadapi penderitaan itu, bukan menerima ya. Kalau menerima itu pasif. Tapi kalau menghadapi itu aktif. Jadi kita aktif untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi ini, entah itu sakit, entah itu masalah, entah itu kesenangan, kegembiraan, entah itu kebahagiaan, itu dengan sepenuh ya, aktif ya, keaktifan pribadi yang penuh dengan sepenuh kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukan menerima, bukan menerima, ya, bukan menerima. Jelas saya kira untuk kasih kebenaran hidup itu adalah Tuhan itu sendiri, guys. Iya. Jadi kasih kebenaran itu namanya kasih dari Tuhan. Iya, dari sebab itu tidak usah banyak bertanya. Nah ini nanti masalah ini nanti bagaimana saya harus menyelesaikannya. Yang terpenting adalah pasrah kepada Tuhan sambil mempergunakan anugerah-anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan, yaitu akal, kecerdasan, kemudian pengetahuan yang diberikan Tuhan melalui pendidikan formal di SD, di TK, di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, itu semua kan dari Tuhan juga ya. Nah, itu harus kita pergunakan untuk menyelesaikan masalah kita itu. Memaksimalkan. Iya, memanfaatkan akal itu tadi, kecerdasan, ya, untuk menghadapi masalah yang kita hadapi itu, tapi dengan sikap batin pasrah kepada Tuhan, bukan menerima. Kemudian mempergunakan budi, yaitu cahaya Tuhan atau roh suci yang diberikan Tuhan di dalam setiap diri manusia. Itu kita juga harus mohon petunjuk dari roh suci itu, yang adalah bagian dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, untuk membimbing manusia hidup secara benar menurut Tuhan, yaitu penuh kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ngapunten Pak Is, yang unik ini pertanyaan tidak perlu banyak bertanya dan berpikir. Iya. Sedangkan ego itu biasanya itu mengaruhi pikiran yang begitu dahsyat seperti itu Pak Is. Menciptakan kekhawatiran, penyesalan, keinginan, harapan. Nah itu bagaimana? Itu tadi. Jadi kita tidak perlu banyak berpikir, hanya mempergunakan akal tadi, kecerdasan untuk menghadapi kesulitan itu dengan terang petunjuk roh suci, bukan dengan pikiran kita sendiri, dengan pikiran ego kita sendiri, dengan pikiran kepentingan kita sendiri, tetapi benar-benar mempergunakan anugerah itu, yaitu
akal tadi dan kecerdasannya dengan mohon bimbingan dari Roh Suci. Nggih. Pak Alenia sebenarnya cukuplah sumarah kepada Tuhan. Ya. Hanya mengalir menjalani aliran kehendak kasih. Iya. Yang selalu jadi sesudah pasrah dan kemudian ada sentuhan-sentuhan di dalam hati kita, kita harus melakukan ini, harus melakukan itu, bukan dari akal melulu ya, tapi dari petunjuk Roh Suci yang biasanya diberikan di dalam dada secara halus ya, jadi bukan di kepala, tapi di dada secara halus, dan kemudian melakukan seperti itu. Kemudian kita menghadapi, mengalir, mengikuti apa yang akan terjadi sesudah saya melakukan ini, apa yang akan terjadi sesudah saya menempuh jalan ini. Umpamanya Mas Budi mau resign dari perusahaan yang lama karena ada penawaran yang baru. Secara akal kan dipikirkan perbandingannya ya. Job description-nya yang di sini bagaimana, yang di sini bagaimana, yang di sini amburadul, yang di sini lebih tertata rapi dan mudah dijalankan dan terbatas. Kalau di sini wah banyak sekali pekerjaan, tetapi tidak ada imbalannya. Kalau di sini imbalannya lumayan, tapi pekerjaan yang harus dikerjakan terbatas sehingga lebih mudah mengerjakannya lebih fokus. Secara akal lebih baik memilih ini, kemudian mohon bimbingan atau terang dari Roh Suci. Apakah pilihan dari akal ini tadi sudah benar apa belum? Kalau pilihan akal itu tadi umpamanya roh suci salah, harus mengikuti yang ini tadi supaya tujuan kerendahan hatimu akan terbentuk umpamanya. Jadi di pekerjaan yang lama tadi disuruh membanting tulang tapi gajinya tidak seberapa dan sudah mendapatkan caci maki tidak karu-karuan, dan ini berguna untuk membentuk kerendahan hati, untuk membentuk kasih di dalam diri kita, untuk merendahkan kesombongan kita. Nah itu mungkin Roh Suci akan menunjuk itu. Nah itu juga harus dijalani, mengalir saja. Tapi kalau Roh Suci mengatakan yang ini, yang lebih fokus itu, supaya kamu lebih mempunyai banyak waktu untuk mempelajari relasi dan komunikasi dengan saya, Roh Suci, kemudian dia dipilih ini. Sesudah memilih, mengalir, sesudah memilih ini apa yang harus dihadapi? Ya harus dihadapi dengan penuh tadi akal, dengan akal dan dengan berserah diri atau mohon petunjuk dari Roh Suci tadi. Jadi mengalirnya seperti itu. Saya ini sebenarnya berkorelasi dengan postingan Pak Is yang lain. Ya. Yang tanggal 3 Januari ini. Ya. Puncak iman kepada Tuhan adalah sumarah atau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan di dalam bimbingan Tuhan. Nah, betul, itu betul. Jadi akhirnya kita hanya harus pasrah kepada Allah atau sumarah kepada Allah saja. Itu adalah puncak iman, karena tidak banyak orang yang berani pasrah betul-betul kepada Allah. Mereka pasti mengandalkan akalnya sendiri, mengandalkan
kecerdasannya sendiri, mengandalkan egonya sendiri untuk menentukan jalan hidupnya. Dan kebanyakan yang menjalani jalan kehidupan seperti itu akhirnya akan mengalami kegagalan. Iya, tidak ada yang. Jadi kalau bimbingan Tuhan itu sudah pasti baik adanya. Ya, pasti baik adanya, pasti benar adanya. Tadi sudah dikatakan tadi, kasih kebenaran hidup. Jadi Allah itu adalah kebenaran hidup. Tidak ada kebenaran yang lain. Karena semuanya ini diciptakan oleh Allah. Jadi tidak ada kebenaran yang lain kecuali semuanya ini diciptakan oleh Allah. Manusia pun diciptakan oleh Allah. Tidak ada kebenaran yang lain. Apa itu kalau nuruti egonya pasti melenceng juga gitu Mas. Kebanyakan begitu. Jadi kalau misalkan ini pertentangan saya ingin ke sana, tapi petunjuknya ke sini. Iya. Ke sana kayaknya lebih gemerlap, ke sini tidak, gitu. Iya. Itu biasanya bagaimana itu mengatasi? Itu berarti artinya dia belum sampai gitu Mas. Egonya masih mempengaruhi gitu. Ya, jadi dia masih terpengaruh oleh ego, sehingga dia benar-benar harus pasrah kepada Tuhan, yaitu puncak iman tadi. Kalau dia masih percaya kepada egonya, berarti belum pasrah atau belum iman sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini berkaitan dengan postingan Pak Is yang lain ini. Ya. Peningkatan martabat kerohanian pejalan Sumarah dari kebersihan jiwa sang pejalan sendiri. Iya, betul. Dari sumarahnya kepada Tuhan dalam menjalani penderitaan dan perjuangan hidup. Iya, betul. Artinya yang tadi saya tanyakan, kalau yang masih dipengaruhi ego berarti martabat kerohanian pejalan Sumarahnya masih sama mana itu Pak Is? Iya, jadi itu digambarkan dengan tumpeng. Ya, tumpeng itu bentuknya mengerucut. Ya. Yang di bawah, paling bawah itu butir-butir nasinya kan paling banyak ya. Di bawah. Dan yang di bawah itu bersentuhan dengan bermacam-macam lauk pauk tentu. Ada ayam, ada telur, ada sayur mayur, ada lombok, sambal dan sebagainya itu. Iya, dengan rasa-rasa itu. Iya, artinya itu yang di bawah itu banyak orang yang masih berada di situ, dan di situ gerak hidupnya masih sangat bebas sekali. Jadi mau mencuri masih bisa, mau judi masih bisa, mau melakukan molimo itu madat, main madon, maling, semuanya itu masih bisa. Di dasar itu. Jadi kalau istilah agama melakukan belum beriman ya, beriman atau masih dalam tingkat syariat ya. Ya, itu kan masih belajar mempelajari aturan-aturan, belajar mengenai bagaimana Tuhan itu ya. Semakin naik, lingkarannya akan semakin sedikit, akan semakin menyempit. Ya, artinya gerak hidup di dalam masyarakat ini, di dalam hatinya ini sudah mulai berkurang. Jadi umpamanya kalau di tingkat dasar tadi dia mau itu melakukan, maka di tingkat yang lebih tinggi itu mungkin hatinya diajak main sudah tidak mau, hatinya ya, sehingga dia tidak ingin berjudi lagi. Jadi sudah ada kesadaran. Bukan kesadaran. Apa itu Pak? Bimbingan roh suci. Sudah martabat kebersihan jiwanya sudah meningkat. Iya, kebersihan jiwanya sudah meningkat sesudah dia mungkin mengalami penderitaan atau diberi penderitaan pada waktu masih berada di tingkat dasar tadi.
pamannya masuk penjara atau digerebek. Nggih. Ya itu pasti. Nah, di situ lalu ada pembinaan loh. Nggih. Nah, lalu ada pemahaman. Nggih. Kemudian ada tekad untuk memperbaiki diri. Nggih. Ya, bukan kesadaran tapi tekad untuk memperbaiki diri. Dari sebab itu hukum pertama dari Sumarah orang untuk berserah diri kepada Tuhan yaitu tekad. Ya. Tekadnya semakin meningkat, semakin tinggi, gerak hidupnya juga semakin sempit. Hatinya yang pertama itu diajak berjudi sudah tidak mau, kemudian yang kedua mungkin diajak minum Minuman keras. Minuman keras. Alkohol. Bukan narkoba. Ya, yang tadinya narkoba itu masih, tapi kemudian ketika kerohaniannya meningkat, hatinya diajak untuk membeli narkoba, sudah tidak mau. Kemudian meningkat lagi, mungkin untuk madon. Ya, madon itu kalau tadinya masih, sekarang diajak madon, hatinya sudah tidak mau. Sampai mau itu habis dan dia semakin meningkat kerohaniannya. Di tingkat atas itu hanya beberapa butir nasi saja kan. Artinya bahwa orang-orang yang sudah sampai ke situ itu sebenarnya sudah tidak banyak, bisa dihitung. Sekarang dapat dilihat dari kenyataan di dalam kehidupan masyarakat sendiri yang masih geraknya masih bebas dan lebih banyak daripada yang sudah meningkat kerohaniannya, meningkat kerohaniannya. Tekadnya untuk hidup lebih baik, tekadnya untuk hidup menurut kasih Allah, tekadnya untuk hidup menurut kasih alam semesta itu sudah semakin meningkat dan itu jumlahnya semakin sedikit, sehingga sampai di puncak yaitu para nabi itu kan hanya 1-2 butir nasi itu. Ya itu tinggal satu aja di atas. Ya, gambarannya peningkatan kerohanian seperti itu. Di dalam Sumarah sendiri dari tingkat persiapan yaitu kanoman. Kanoman itu biasanya disuruh untuk banyak memohon kepada Tuhan, dan biasanya permohonan kanoman itu dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga ketika permohonan itu dikabulkan, imannya akan bertambah dan imannya kepada Tuhan. Semakin banyak doanya dikabulkan, imannya kepada Tuhan semakin tumbuh, kemudian bisa naik ke tingkat kedua yaitu tingkat kasepuan. Jadi ini berkaitan dengan martabat tadi. Ya. Kebersihan jiwa. Ya. Mempengaruhi martabat kerohanian seseorang gitu. Iya. Jadi kalau tingkat-tingkatan setelah kanoman, kasepuan, lalu nanti meningkat lagi begitu. Iya. Nah, jadi semakin bersih jiwanya, itu pemahaman akan kasih Tuhan dan kasih kepada seluruh alam semesta itu akan semakin meningkat. Dan potensi
untuk menerima bimbingan dari Tuhan itu juga akan semakin meningkat. Oke. Itu kalau saya dulu menganggapnya keajaiban, Mas. Ya. Jadi ketika semuanya kok dikabulkan Tuhan, bahkan Nah, itu masih ketika kanoman, ya. membutuhkan uang dengan nilai nominal sekian, gitu. Ya. Tuhan langsung memberikan dengan nominal seperti itu. Ya. Itu saya pernah mengalami itu. Jadi, saya menganggapnya keajaiban. itu tujuannya untuk meningkatkan iman Yeah. kita kepada Tuhan. Ini yang lalu istilahnya dapat itu keajaiban, dapat itu mujizat dan sebagainya. Yang martabat kerohanian Pejalan Sumarah dari kebersihan jiwanya. Iya. Kalau sudah bisa berkomunikasi dengan proses suci itu biasanya sudah sampai mana, Pak? Itu tadi, jadi mulai dari tingkat dasar, tingkat persiapan yaitu kanoman tadi. Yeah. Di kanoman dia akan mengalami pembersihan, entah itu sakit, entah itu masalah, entah itu macam-macam penandang atau penderitaan ya. Kemudian jiwanya dia menjalani itu semua itu bukan dengan menerima, tetapi dengan aktif menjalani dengan pasrah kepada Allah, maka jiwanya akan dibersihkan. Di situ martabat dari kanoman akan meningkat menjadi martabat kasepuhan awal. Kasepuhan awal yaitu ketika raga dan jiwa itu sudah mulai dibimbing oleh Roh Suci untuk supaya sumarah atau pasrah kepada Allah. Nah, makanya di situ dikatakan sujudnya adalah sujud Trimurti. Sujud Trimurti. Nah, kemudian sesudah dia menaik ke kasepuhan awal, yaitu kasepuhan Trimurti awal ya, itu juga tidak lepas dari penandang, tidak lepas dari penderitaan. Pasti akan selalu diberi penderitaan, selalu akan diberi penandang oleh Tuhan, dan harus dijalani secara aktif dengan pasrah kepada Allah, sehingga jiwanya akan dibersihkan. Jiwanya semakin dibersihkan, martabatnya akan meningkat ke tingkat yang ketiga yang disebut martabat kasepuhan jinem. Martabat kasepuhan jinem. Ya, di situ kalau di martabat kasepuhan awal tadi masih beriman kepada Allah, di kasepuhan jinem ini imannya kepada Allah semakin mantap. Sudah tidak ada rasa khawatir, sudah tidak ada rasa takut, sudah tidak ada rasa ragu-ragu lagi, menghadapi segala masalah, menghadapi segala penderitaan dengan tenang, damai. Itu tanda-tanda martabatnya sudah meningkat ke martabat kasepuhan jinem. Di situ juga tidak lepas dari penderitaan, karena memang jiwa manusia itu tidak bisa dibersihkan dengan cara yang lain kecuali hanya dengan penderitaan. Jadi kalau orang mau masuk sumarah itu untuk menghindari penderitaan sebetulnya salah. Justru masuk sumarah itu harus berani menghadapi penderitaan. Ya, jadi di tingkat ketiga tadi kasepuhan jinem, penderitaannya juga mungkin semakin meningkat ya. Jadi penderitaan itu dapat berupa sakit, dapat berupa masalah. Yang pertama itu dari keluarga sendiri, biasanya dari anak, dari istri atau dari suami. Terus yang ketiga dari tetangga, yang keempat dari masyarakat, dari masyarakat luas. Yang kelima yang paling berat itu dari kadang
sakemuden atau kadang satu perjalanan. Jadi kadang sumarah sendiri. Jadi lima penderitaan ini yang harus dihadapi. Nah, kemudian sesudah dari tingkat kasepuan jinem tadi dibersihkan dengan banyak penandang tadi, entah sakit, entah masalah-masalah dan sebagainya, itu jiwa yang sudah bersih tadi akan meningkat martabatnya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat kasepuan junun. Di situ imannya sudah menjadi iman yang murni. Jadi kalau di tingkat kasepuan jinem tadi imannya iman yang mantap, tapi masih ada keinginan-keinginan, kemauan-kemauan pribadi yang timbul ya. Oke. Tapi kalau di kasepuan ini imannya sudah menjadi iman yang murni. Jadi dia beriman hanya karena kasihnya kepada Allah saja. Bukan ingin mendapat hidup yang enak, bukan ingin mendapat hidup yang mudah, bukan ingin naik jabatan, bukan. Tetapi benar-benar dia beriman karena kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sehingga dampaknya dia hanya manut, tunduk, taat, patuh kepada hukum-hukum kehidupan yang diberikan atau yang dijalankan oleh Allah. Itu yang paling atas. Nanti sebelum masuk ke Nabi, yaitu martabat suhul. Mungkin sekian dulu Mas Budi. Ya. Saya kira jelas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Matur nuwun sangat Pak Is. Rahayu. Rahayu.